laptop yang itu dibawa. Oh iya, itu deh. Saya Lupa. Habis Ronaldo juga nggak diganti-gantiin. Ada ketemu di sana. Adalah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dengan jelas suara saya. Alhamdulillah. Oke. Mana nih baru 8 orang ini? 9 orang. Sepuluh orang. Admin mohon untuk ini, saya mau share screen. Baik Bapak, Siapa adminnya nih? saya Pak Vidya. Oke. Sudah ya Pak? Belum? Belum? Masih host disable. Kan saya ada 2 tuh yang itu yang HP, yang HP yang laptop. Satu lagi nggak ada Bapak? Masa Oh iya nih. ada? Sudah? Sudah Pak. Oke. Nah, ini materi kita ya. Insya Allah kalau jodoh pasti jumpa, jangan risau. Masya Allah. Ini materi buat ente, Pul. Iya Pak, benar Pak. Sudah berapa orang yang masuk? Baru 11 ini. Oke, Bapak kita sehat? mulai dulu ya. Alhamdulillah sehat, walafiat. Alhamdulillah. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a wa fahman shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan-urusan kita, baik urusan dunia kita, urusan agama kita, dan urusan akhirat kita. Dan semoga kita semua yang sedang menuntut ilmu
diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, nah kita perlu perkenalan lagi nggak nih? Kenalan, Pak. Kenalan Bapak. Udah bosan ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Abu Pida. Oke teman-teman, kita nanti akan belajar tentang kaidah fikhiyah. Ya. Kaidah fikhiyah ini salah satu disiplin keilmuan di dalam menentukan hukum dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam setiap permasalahan-permasalahan fikih yang berkembang dari setiap masa, ya. Baik, yang pertama, ya. Oke. Nah, ini mukadimahnya. Nah, hukum Islam, ya kan kalau dalam ajaran Islam itu kan ada 3. Ada tauhid, ya, akidah, keimanan, kemudian ada syariah. Nah, ini syariah ini nanti akan ada hukum-hukum Islam yang terkait dengan ibadah, muamalah, munakahah, dan lain sebagainya yang kalian sudah pelajari itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang akhlak ataupun moral, etika. Nah, hukum Islam atau hal-hal yang berkaitan dengan syariah, ya, syariah yakni hukum Islam, fikih, ya, itu ada 2 dimensi, ada dimensi ilahiyah dan ada dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari yang maha suci, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum-hukum Islam dari ibadah, muamalah, munakahah, kemudian siasah, kemudian jarimah wal uqubah, itu semua adalah ketentuan-ketentuan hukumnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun paling tidak dasar-dasar hukumnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bukan juga hasil daripada rapat paripurna, ya, dari anggota DPR itu, ya, karena ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dimensi ilahiyahnya. Makanya kemudian di sana ada nilai-nilai ibadah. Yang kedua ada dimensi insaniyah, yakni upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid atau maqasid syariah. Nah, dimensi insaniyah itu gini, karena hukum-hukum yang Allah berikan itu kan diberikan kepada kita, kepada manusia, maka nanti harus bisa diterapkan, harus bisa dipahami, harus bisa diterima, dikerjakan, diaplikasikan, implementasikan oleh manusia. Karena memang hukum ini buat manusia. Karena memang pada dasarnya nanti akan sia-sia Allah memberikan aturan hukum, ya, jika aturan hukum ini tidak dipahami manusia. Aturan hukum ini tidak bisa dikerjakan oleh manusia, maka hukum-hukum Allah ini akan sia-sia. Maka dimensi insaniyah inilah kemudian hukum Islam ini menjadi membumi, ya, dan difokuskan kepada manusia. Maka nanti perbedaan-perbedaan yang terjadi pada generasi manusia, zaman, keadaan, dan sebagainya, maka hukum Islam ini tetap bisa untuk diterapkan, ya. Makanya ada falsafah ataupun slogan dalam hukum Islam itu apa? Ada yang tahu nggak slogan hukum Islam itu gimana?
Halo, ada yang tahu nggak? Ini sudah sering juga saya sampaikan. Slogan ataupun falsafah dalam hukum Islam itu gimana? Halo, ada yang tahu nggak? Ya, ditanya pada diem. Ya, Saiful. Full. Ini suara saya terdengar nggak? Suara saya terdengar nggak ini? Terdengar, Iya Pak. Pak, ada Pak. Iya, Kalau kagak ada yang jawab kalau saya nggak tanya. salah, Nah, kalau nggak salah, falsafah hukum Islam itu mengetahui tentang hakikat, ya, rahasia dan tujuan Islam. iya, slogannya Baik. apa? Dalam hukum Islam itu slogannya apa? Kalau slogannya mah lupa Pak. Ada yang tahu nggak? Ayo, Zahra, Farida, ini anak pesantren. Nggak ada yang tahu ini. Slogan dalam hukum Islam itu adalah Salihun likulli zamanin wa makan. Bahwa hukum Islam akan selalu bisa diterapkan dalam setiap generasi, zaman, ataupun tempat. Itu slogannya. Jadi hukum Islam itu pada generasi dari zaman Nabi sampai sekarang itu masih terus bisa diterapkan. Walaupun terjadi hal-hal yang baru, walaupun terjadi perkembangan-perkembangan masalah. Nah, itu hukum Islam akan selalu bisa diterapkan. Di Indonesia, di Amerika, atau di berbagai belahan dunia manapun, hukum Islam itu bisa untuk diterapkan. Itu slogannya ya. Sholihun likulli zaman wa makan. Nah, dimensi insaniyah itulah ya, bahwa hukum Islam ini nanti untuk manusia itu bisa selalu diterapkan walaupun manusia ini di berbeda generasi, walaupun manusia ini berbeda tempat. Selanjutnya adalah dari apa yang nampak di sini, itu apa yang sudah kalian pelajari? Kan ada fikih, usul fikih, ada kaidah usul, ada kaidah fikih ya. Mana yang sudah kalian pelajari? Usul fikih. Terus apalagi? Punya saya loading Pak. Ditanyanya pada meneng wae ah. Jadi dalam hukum Islam itu nanti kita akan mengenal beberapa disiplin keilmuan. Ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu kaidah usuliyah, dan ada ilmu kaidah fikih atau qawaid fikih. Dan nanti akan ada lagi yang namanya ilmu maqasid syariah. Ada lagi yang namanya ilmu dawabit fikhiyah. Ya. Itu istilah-istilah keilmuan di dalam fikih. Kalian sudah belajar fikih. Ya, sudah belajar fikih belum? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah belajar ilmu usul fikih? Sudah. Sudah. Sudah belajar ilmu kaidah usuliyah?
Udah belum? Belum. Belum, Pak. Belum. Sudah belajar kaidah fikhiyah? Baru ini. Baru ini, oke. Nah, ini adalah ilmu disiplin keilmuan dalam hukum Islam, ya. Fikih itu objeknya adalah manusia, ya, manusia untuk melaksanakan ibadah yang disebut dengan mukallaf. Maka nanti yang dipelajari adalah tentang hukum ibadah, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, kemudian rukun, syarat, mani, dan lain sebagainya yang sudah kalian pelajari itu. Ya. Kemudian ilmu usul fikih mempelajari tentang apa? Tentang dalil-dalilnya. Ya. Ini sholat apa hukumnya, wajib dari mana? Nah, ada dalilnya. Nah, itu metodologi dan standar kebenaran istinbat hukum. Jadi mempelajari tentang apa dalilnya. Dalilnya menunjukkan apa. Kemudian ada kaidah usuliyah. Nah, ini sebagai ilmu bantu, ya. Sarana mempermudah untuk istinbat. Istinbat itu adalah proses penggalian hukum. Ya. Kemudian kaidah fikhiyah, penyederhanaan dalam ilmu fikih. Oke, nanti akan kita lebih pahami lagi di sini. Nah, ini pengertian kaidah fikhiyah. Kaidah fikhiyah adalah suatu hukum yang bersifat universal, global, general, ya, yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasi hukum-hukum bagian tersebut darinya. Ini yang disebut dengan kaidah fikhiyah. Ada definisi lain dari kaidah fikhiyah sebagaimana yang diberikan oleh Al-Jurjani. Kaidah fikhiyah adalah ketentuan universal yang bersesuaian dengan seluruh bagian-bagiannya. Kemudian ada lagi ulama Mustafa Ahmad Al-Zarqa memberikan rumusan bahwa kaidah fikhiyah adalah pokok-pokok fikih yang bersifat umum dalam bentuk teks. Ya, dalam bentuk teks perundang-undangan ataupun kaidah yang ringkas yang mencakup hukum-hukum yang disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah naungannya. Bisa dipahami enggak? Halo, paham enggak? Insya Allah, Pak. Yang lain paham enggak maksud daripada pengertian kaidah fikih itu? Nih, saya keluar mulu ya. Siti Mutia, paham enggak? Siti Mutia, Pak. paham enggak? Pak. Doi
Faria, paham nggak? Ya Pak, insya Allah. Farida, paham? Insya Allah, Pak. Ini apa pemahamannya gimana ini? Pada paham-paham baik. Coba kalau emang ada yang paham, coba berikan penjelasan dari pengertian kaidah fikih itu. Ayo, salah seorang di antara kalian, silakan berikan penjelasan. Ini tadi kan ada 3 definisi nih. Itu semuanya sama. Ayo, silakan kalian pahami dan berikan penjelasan kepada saya. Kalau memang benar-benar kalian paham. Jangan cuma asal paham-paham doang. Ayo, salah seorang di antara kalian. Mana nggak ada yang jawab ini? Pak, susah dari ini Pak, susah dari penjelasannya dari mana ya? Yang saya pahami kalau kaidah fikih itu kaidah ya dasar hukum ya yang bersifat umum. Terus? Lanjutin, Pul. Keluar masuk. Oke, gini teman-teman. Ini saya khawatir kalian cuma ngomong paham-paham doang biar kagak ditanya nih. Kalau misalkan bilang belum paham, saya pasti tanya di mana nggak pahamnya. Dan kalian supaya kagak ditanya begitu bilang paham, padahal emang nggak paham. Gini, kaidah itu kan berupa aturan, ya, atau berupa dasar, pondasi. Ini kaidah fikih itu ada yang namanya kaidah asas, kaidah utama, ya. Kaidah utama ini misalkan terkait dengan niat atau maksud tujuan dalam beramal. Ini kaidah utama nih, ya. Yang disebut dengan al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara, setiap urusan itu tergantung dari maksud dan tujuannya. Ini kaidah utama nih. Nah, kaidah utama ini nanti akan punya cabang, kaidah-kaidah cabang atau kaidah turunan. Ya. Nah, kaidah-kaidah turunan inilah yang nanti akan dapat diterapkan pada setiap permasalahan-permasalahan fikih yang ada, baik dalam ranah ibadah, ranah muamalah, ranah munakaha, ranah siasah, ranah jarimah wa ukubah. Bisa dipahami? Insya Allah Pak. Oke. Ini perbedaan antara kaidah fikih dengan usul fik. Ini tinggal kalian baca saja. Ini juga kalian tinggal baca perbedaan dengan kaidah fikih dengan kaidah usuliyah.
Kemudian, nah ini fungsinya. Ya. Apa fungsi, manfaat, atau tujuan kita mempelajari kaidah fikih? Yang pertama adalah untuk mempermudah menguasai fikih ya, Islam, hukum Islam, mempermudah menguasai hukum Islam. Ini khususnya bagi orang yang bergelut berkecimpung dalam hukum Islam. Contoh seperti misalkan mujtahid, kemudian hakim, kemudian dewan fatwa, ya seperti Majelis Ulama Indonesia atau majelis-majelis fatwa di negara-negara lain. Nah ini dia atau mereka ini baik secara individu ataupun lembaga ini mesti mempelajari kaidah fikih. Karena apa? Dengan mempelajari kaidah fikih itu akan mempermudah bagi mereka dalam menguasai fikih dan tentunya nanti akan dapat memfatwakan hukum fikih secara benar. Nah, dengan bantuan qawaid fiqhiyah. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah jalan untuk menghadirkan hukum. Ya. Karena nanti permasalahan kan banyak dan tidak semuanya ada dalil khususnya dalam Al-Qur'an maupun hadis. Tidak semua. Sehingga kemudian masalah-masalah yang baru ini bagaimana hukumnya? Maka itu bisa dihadirkan hukum atau bisa dihasilkan hukumnya melalui jalur kaidah fikih. Oh ini hukumnya begini. Oh ini hukumnya begini. Ya. Yang ketiga, mendidik orang yang berbakat fikih dalam mendekatkan analogi. Analogi itu ilmu qiyas nantinya atau ilhaq atau takhrij. Takhrij itu artinya membandingkan antara dua permasalahan lalu kemudian diambil kesimpulan hukum, oh hukum itu kayak begini. Ya. Nah itu jadi kalau misalkan nih kita punya kecenderungan ataupun kemampuan yang lebih di bidang fikih misalkan, itu nanti kita harus belajar kaidah fikih ya, untuk kemudian kita dididik ya, dan kemudian nanti kita bagaimana cara untuk menganalogikan satu masalah kepada masalah lain, lalu kemudian kita mengambil kesimpulan hukumnya. Nah itu bisa dilakukan dengan perantaraan ilmu qawaid fiqhiyah. Yang keempat, mempermudah orang yang membahas fikih dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukumnya. Contoh misalkan begini. Dalam sebuah kaidah dikatakan ad-dararu yuzalu. Ya, bahaya itu harus dihilangkan. Lalu kemudian nanti permasalahan-permasalahan terkait dengan mudorot ataupun doror ini kan akan banyak. Maka nanti akan ada bagian-bagian hukumnya. Nah, kalau kita belajar kaidah fikih ya kita akan tahu bagian hukum atau cabang dari kaidah yang utama tadi, kita akan tahu nih cabang-cabangnya, lalu kemudian ini diterapkan pada apa saja, lalu kemudian kalau ada pengecualian, pengecualiannya bagaimana. Nah, itu akan memudahkan ya dalam membahas fikih. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan. Ya, jadi nanti kaidah fikih itu ringkas dia. Tadi seperti yang saya sampaikan, al-umuru bimaqasidiha itu seperti itu, sangat singkat dan nanti kalian bisa hafalkan itu. Setiap perkara itu tergantung dari maksud dan tujuannya. Nah, itu adalah kaidah fikih ringkas. Maka nanti kaidah turunannya pun sama, ringkas-ringkas juga. Ya, teks-teksnya itu ringkas tetapi memang nanti pemahamannya yang luas. Kaidah mempermudah cara memahami furu' yang bermacam-macam. Oke. Kedudukannya, oke ini bisa, qawaid fikih ini bisa menjadi dalil hukum mandiri, yaitu dengan menjadikan qawaid fikih sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Maka nanti sama seperti misalkan kita mengambil dalil dari Al-Quran, mengambil dalil dari hadis.
Lalu kemudian kita mengambil dalil dari ijma, mengambil dalil dari qiyas misalkan. Kemudian mengambil dalil kepada istihsan, istishab, dan lain sebagainya dalam usul fiqh. Tapi kemudian kita juga nanti bisa mengambil dalil dari kaidah fiqhiyah. Berdasarkan kaidah fiqhiyah maka hukumnya begini. Itu menjadikan kaidah fiqhiyah sebagai dalil yang mandiri ataupun dalil yang berdiri sendiri. Ya walaupun nanti dalam kaidah itu tentu saja juga harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak boleh bertentangan. Tetapi seandainya pun ternyata tidak ada dalil secara umum di dalam Al-Quran, ya, atau dalil secara khusus dalam Al-Quran, tidak ada juga dalil secara khusus dalam hadis, maka nanti kita bisa menjadikan kaidah fiqhiyah sebagai landasan berdalil. Kaidah fikih juga bisa menjadi dalil pelengkap, yaitu dengan menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pendukung atas dalil nas, ya, atas dalil Al-Quran dan hadis. Ya, jadi nanti kalau tingkatan dalil Al-Quran, hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas, maka nanti bisa kemudian kaidah usuliyah, kaidah fikih dan seterusnya. Itu tentang kedudukan. Ini jenis-jenis qawaid, nanti ada qawaid fiqhiyah al-asasiyah al-kubra, ada qawaid al-kulliyah, ada qawaid al-madhabiyah, ada qawaid al-mukhtalafiyah fil mazahib. Ini nanti bisa kalian baca, mudah dipahami itu. Nah ini, nanti kita akan belajar kaidah atau kaidah al-asasiyah al-kubra, kaidah utama, kaidah inti, ya itu ada 5. Ada al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Maka nanti pada kaidah yang pertama ini akan banyak sekali kaidah turunannya. Kemudian yang kedua al-yakinu la yuzalu bisak, yang sudah yakin tidak dapat dihapuskan oleh keraguan. Dan ini pun nanti akan ada turunan kaidahnya. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajribut taisir. Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan. Ini juga sama, akan banyak kaidah turunannya. Yang keempat, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan atau bahaya itu harus dihilangkan. Yang kelima, al-adatu muhakkamah. Adat, kebiasaan dapat dijadikan hukum. Ini yang akan kita pelajari ya selama 1 semester ini 5 kaidah utama, tetapi untuk kaidah 1 saja ini memerlukan beberapa pertemuan ya. Al-umuru bimaqasidiha, nanti kita memerlukan beberapa pertemuan untuk membahas tentang kaidah ini. Kaidah turunannya apa saja? Lalu dalam bidang muamalah apa saja? Bidang ibadah bagaimana? Bidang munakahah bagaimana? Bidang siasah gimana? Itu nanti kita akan pelajari terkait dengan kaidah-kaidah turunannya. Kaidah turunannya banyak ya. Kaidah turunnya banyak. Nih saya berikan seperti misalkan mana ya tadi ya? Bentar. Nanti saya kasih satu contoh. Bentar ya, saya mana ini sepertinya. Oke.
Nah, ini. Ya. Kaidah pertama nih. Al-umuru bimaqasidiha. Tiap-tiap perkara mengikut tujuannya atau tergantung pada maksud dan tujuannya. Nanti akan banyak nih masalah-masalah yang terkait dengan kaidah itu. Ya. Permasalahan niat. Misalkan apa? Waktu niatnya kapan? Kemudian kalau salah niat gimana? Niat itu apakah harus diucapkan atau cukup dalam hati? Ya, nah itu masalah-masalah dalam hal niat. Gimana kalau ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang dilakukan? Ya, ini nanti yang dianggap hukum itu yang mana? Yang diucapkan apa yang dilakukan? Kalau ternyata antara yang diucapkan dengan yang dilakukan itu ternyata berbeda. Itu yang dianggap hukum nanti yang diucapkan apa yang dilakukan. Ya. Ini banyak sekali masalah-masalah, ya. Apalagi misalkan dalam dalam pernikahan misalkan, ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan emosi, nah itu kira-kira hukumnya gimana? Nah itu nanti dari kaidah fikih ini diketahui hukumnya. Ya. Kemudian apalagi nih itu kaidah yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisak. Itu nanti akan ada beberapa kaidah turunan. Ya, kalau kita sudah berwudu lalu kemudian kita ragu batal atau belum, lalu bagaimana ininya sikap kita? Apakah harus berwudu lagi ataukah tidak? Kalau kita punya hutang, ya punya hutang ke orang, kemudian kita sudah bayar, tetapi kemudian orang itu merasa belum dibayar. Nah itu gimana hukumnya? Apakah dianggap sudah bayar ataukah belum dibayar? Itu nanti akan masuk ke sini kaidah-kaidah itu. Oke, saya lanjutkan lagi yang tadi. Jadi nanti akan banyak ya. Ini ada di sini di antara kaidah-kaidah tersebut terdiri dari 40 kaidah. Ya, nanti akan ada hampir 40 kaidah di antara 5 kaidah utama itu kemudian memiliki 40 kaidah yang menjadi turunan. Ya. Kemudian nanti ada yang namanya al-qawaid al-mazhabiyah, yaitu kaidah-kaidah yang menyeluruh pada sebagian mazhab, tapi tidak ada pada mazhab yang lain. Contohnya misalkan, ar-rukhsah la tunalu bil ma'asi. Dispensasi tidak didapatkan karena maksiat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ini dipakai, dan Hambali. Tapi mazhab Hanafi itu tidak menggunakan kaidah ini. Contohnya seperti gini. Ketika kita melakukan perjalanan, maka kita diberikan rukhsah dalam bentuk apa? Dalam bentuk keringanan menjalankan sholat secara jamak atau secara qashar. Ya, kalau memang jarak tempuhnya sudah sesuai, maka diperkenankan untuk qashar. Bagi yang berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau untuk berbuka puasa karena ada perjalanan, dan dengan adanya perjalanan itu adanya rukhsah. Imam Syafi'i dalam masalah perjalanan atau dalam masalah safar yang kemudian diberikan rukhsah, Imam Syafi'i kemudian menggunakan kaidah ar-rukhsah la tunalu bil ma'asi, bahwa rukhsah itu tidak didapatkan dengan adanya maksiat. Jadi kalau orang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang tujuannya adalah untuk maksiat, maka dia tidak mendapatkan rukhsah.
karena perjalanannya itu maksiat. Misalkan dia dari Cikarang ke Bali, tujuannya adalah untuk bersenang-senang di pantai, lalu kemudian melihat cewek-cewek bule yang telanjang ya di pantai itu kan maksiat. Maka perjalanan dia dari sini ke Bali itu tidak mendapatkan rukhsah. Kenapa? Tujuannya adalah untuk maksiat. Tetapi Imam Hanafi mengatakan bahwa mau maksiat, mau taat, yang penting dia melakukan perjalanan dan perjalanan itu sudah mencapai batas jarak, maka dia diberikan dispensasi berupa rukhsah. Tapi kalau Imam Malik nanti memperinci lagi. Ya. Nah itu yang disebut dengan al-qawaid al-mazhabiyah. Jadi ada qawaid yang dipakai dalam mazhab tertentu tetapi tidak dipakai pada mazhab yang lainnya. Oke. Yang terakhir. Ada kaidah yang namanya al-mukhtalaf fiha. Jadi kaidah yang kemudian diperdebatkan di dalam satu mazhab. Dalam mazhab Syafi'i ada kaidah, tapi kemudian diperdebatkan oleh murid-muridnya, diperdebatkan oleh penerus-penerus mazhabnya itu. Ya, karena memang nanti terjadi perbedaan pendapat dalam masalah furu. Kaidah-kaidah itu diaplikasikan dalam satu furu atau cabang fikih, tidak pada furu yang lain, dan diperselisihkan dalam furu satu mazhab. Ya. Contoh, hal al-ibrah bi al-hal au bil mal. Apakah hukum yang dianggap itu pada waktu sekarang atau waktu nanti? Ya. Kaidah ini dipersilakan pada mazhab Syafi'i, oleh karena itu pada umumnya diawali dengan kata hal, apakah. Maka nanti, ya, misalkan gini, ada satu masalah, kemudian menggunakan satu kaidah. Nah itu kaidah itu diperuntukkan sekarang atau nanti. Pemberlakuan kaidah itu sekarang atau nanti. Nah itu nanti akan terjadi perbedaan pendapat. Nanti ketika kita sudah masuk kepada pembahasan tentang kaidah secara khusus, kita akan mendapatkan contoh-contohnya. Oke. Nah teman-teman, saya ingin memberikan satu gambaran tentang kaidah. Ya. Gambaran tentang kaidah, misalkan contohnya kaidah yang kelima. Ya, tadi kaidah yang kelima apa? Kaidah yang kelima adalah kaidah yang keempat ya. Kaidah yang keempat adalah kemudorotan itu harus dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Berdasarkan dari kaidah ini, maka apapun bentuk ya, apapun bentuk mudorot, apapun bentuk bahaya, maka itu harus dihilangkan. Apapun bentuknya, apapun jenisnya, apapun sifatnya, itu harus dihilangkan yang namanya mudarat itu. Lalu kemudian ada dua mudarat nih. Ya, ada dua mudarat. Yang pertama adalah mudarat kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Dan yang kedua, kita mudarat apabila kita membiarkan diri, kemudian kita akan mengalami kebinasaan atau kematian. Contohnya, yang pertama adalah mudarat yang kalau kita lakukan, kita akan melanggar yang dilarang ataupun yang diharamkan oleh Allah. Seperti memakan bangkai. Itu kan haram. Memakan daging babi, itu haram. Memakan darah, mengkonsumsi darah, itu haram. Kemudian apa? Wa ma uhilla li ghairillahi bi. Memakan sesuatu yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Itu kan diharamkan dalam Al-Qur'an. Bangkai, daging babi, darah, dan yang disembelih bukan untuk atau di selain Allah. Ya, yang tujuannya untuk selain Allah.
Itu mudarat yang pertama. Yang kedua, kita dalam kondisi kelaparan, yang kalau kita membiarkan diri kita dalam keadaan kelaparan, maka nanti kita akan binasa, kita akan mati. Nah ini ya, itu mudarat bagi kita. Jadi ada dua mudarat. Ini akan ada kaidah. Ya, kaidah turunan daripada kaidah yang ad-dararu yuzal tadi. Kaidah turunannya adalah ad-darurat tubihul mahzurat. Bahwa dalam keadaan darurat, ya, hal yang awalnya haram menjadi halal, menjadi boleh. Dalam keadaan darurat. Ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Ustadz, Nah tadi kan kita sudah diberi, ya. boleh ulang yang Kita- mudarat kedua, Ustadz? Oke. Yang kaidah turunan daripada ad-dararu yuzal, itu adalah ada kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Itu kan tadi ada keadaan dua mudarat. Mudarat yang pertama, karena kita melanggar larangan Allah, memakan sesuatu yang diharamkan. Yang kedua, mudaratnya, jika kita membiarkan diri kita kelaparan, maka kita akan mati. Nah, dari dua mudarat yang ada, kan kita nggak bisa nih, itu kan harus ada salah satu yang dipilih kan. Dari dua mudarat tadi, maka ada salah satu yang dipilih. Maka kemudian ada kaidah turunan, yaitu darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, hal yang diharamkan menjadi halal atau menjadi boleh. Gitu. Bisa dipahami ya? Iya, Ustadz. Terima kasih. Nah, kita nih dalam keadaan lapar. Maka kemudian karena kewajiban menjaga jiwa itu lebih utama, ya, kewajiban menjaga jiwa itu lebih utama, maka kita diperkenankan untuk makan bangkai. Kita diperkenankan untuk makan daging babi. Kita diperkenankan untuk makan darah. Kita diperkenankan untuk mengkonsumsi yang awalnya haram. Kita boleh tuh. Tetapi apakah kebolehan itu secara mutlak ataukah ada batasannya? Ini misalkan ada bangkai, ya, bangkai kambing. Seperti yang pernah saya sampaikan, yang namanya bangkai itu bukan binatang mati kemudian dibelatungin, bukan. Ya. Dalam Islam, yang namanya bangkai adalah binatang yang mati tanpa proses penyembelihan. Tuh. Jadi kalau binatang yang mati kemudian sudah dibelatung, apa ya? Proses penyembelihan itu kan diharamkan, menjadi halal apabila dia disembelih, dialirkan darahnya. Nah, ketika kita diperbolehkan mengkonsumsi binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan, apakah kita dibolehkan semau kita ataukah kemudian kita dibatasi? Ada kambing, bangkai, kemudian kita kelaparan, apakah kambing itu boleh kita makan semuanya, satu kambing itu, ataukah bagaimana? Maka kemudian ada kaidah berikutnya, ya, bahwa ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Dalam keadaan darurat yang diperbolehkan hanyalah sesuai dengan kadarnya. Jadi kalau dengan hanya memakan
1/10 dari bangkai kambing itu kita sudah terselamatkan jiwa kita, sudah tidak merasa lapar lagi, maka hanya itu yang dibolehkan. Sisanya kembali menjadi haram. Itu. Maka nanti dalam setiap keadaan itu akan ada kaidah-kaidah turunannya. Nah, itu untuk memberikan pemahaman ya kepada kalian terkait dengan al-qaidah al-fiqhiyah. Tadi saya mencontohkan pada al-qaidah ar-rabi'ah ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Ayo. Ya, saya udah menjelaskan tuh dari tadi tuh. Silahkan, ada pertanyaan. Yang puasa sunnah, kemudian ada tamu untuk diberikan persembahan atau susuguh, itu kita yang puasa berarti dibatalkan juga ya Pak, termasuk kaidah yang keberapa itu Pak? Ya. Itu nanti terkait dengan sunnah ya. Itu kan memang ada hadisnya, ada dalilnya kan. Nah, itu nanti bisa masuk kepada kaidah yang al-umuru bima qasidiha, bisa juga masuk kepada kaidah ad-dararu yuzal. Jadi gini, kalau pada al-umuru bima qasidiha, karena itu adalah hal-hal yang sunnah ya, maka nanti hablum minannas dalam hal ini itu lebih utama ketimbang hablum minallah dalam hal-hal yang sunnah ya, perkara-perkara yang sunnah. Maka memilih untuk membatalkan demi untuk menyenangkan penghuni rumah, nah itu lebih utama. Maka nanti bisa masuk kepada al-umuru bima qasidiha. Nanti akan ada turunan-turunannya. Atau bisa juga masuk kepada ad-dararu yuzal. Nanti ada kaidah turunannya bahwa menyakiti perasaan penghuni rumah dengan dia telah menyuguhkan makanan, itu adalah mudarat yang harus dihilangkan. Maka jangan sampai dia menyakiti dan dia harus membatalkan puasanya. Ya, demi untuk tidak menyakiti perasaan si penghuni rumah yang telah menyiapkan makanan. Tapi nanti itu tergantung pada ini ya, tergantung pada keadaan. Kalau memang si penghuni rumahnya memang dapat memahami, ya tentu saja dengan dia melanjutkan berpuasa itu juga lebih utama. Jika memang si penghuni rumahnya memahami. Tapi kalau si penghuni rumahnya nanti akan merasa tersinggung dan lain sebagainya, maka ad-dararu yuzal. Mudarat itu harus dihilangkan. Jangan sampai menyakiti perasaan penghuni rumah. Maka harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan itu? Ya dengan cara memakan apa yang disuguhkan. Dengan cara berbuka puasa. Gitu, Saiful. Iya Pak. Ayo monggo, silahkan yang lain. Tafadholu. Ini semuanya ada berapa orang nih? 20 orang ya. 19 mungkin. Oke. 2 Ustaz. Kalian bikin kelompok. Bikin kelompok berarti 5 kelompok.
Ya, bikin kelompok, 5 kelompok berarti masing-masing anggota kelompoknya 4 ya. Nanti kelompok 1 ya. Kelompok 1 membahas tentang kaidah yang pertama. Kelompok 2 membahas kaidah yang kedua. Kelompok 3 membahas kaidah yang ketiga. Kelompok 4 membahas kaidah yang keempat. Kelompok 5 membahas kaidah yang kelima. Bahas tentang kaidah-kaidah itu, lalu kemudian kita ada berapa pertemuan? Kita ada 16 pertemuan, salah satunya duanya UTS berarti 14, yang 2 berarti sudah, tinggal 12. 12 berarti 5, ya masing-masing nanti akan 2 kali ya, akan 2 kali presentasi. Jadi dari kelompok 1 minggu depan, kelompok 2 depannya lagi, sampai kemudian kelompok 5 pada minggu setelahnya, lalu kemudian nanti kembali lagi pada kelompok 1. Ya. 2, 3, 4, dan 5 terus. Seperti itu. Bisa dipahami? Paham, Bisa, Pak. Ustaz. Oke. Baik, naon kata Yang untuk presentasi pada 5 pertemuan pertama masing-masing kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 itu membahas masing-masing kaidah itu sesuai dengan tugasnya yang kemudian diaplikasikan pada ranah ibadah. Ya, pada ranah ibadah. Misalkan al-umuru bimaqasidiha. Itu dia dapat diterapkan kaidah-kaidah cabangnya pada ranah ibadah itu apa-apa aja, bagaimana dan seterusnya. Begitupun dengan al-yakinu la yuzalu bisyak. Al-masaqatu tajlibut taisir, ad-dararu yuzal, al-adatu muhakkamah. Ya, itu semuanya masing-masing pada ranah ibadah. Ini untuk 5 minggu pertemuan ini. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Dalam bentuk Oke. apa, Ustaz? Dalam bentuk, ya terserah. Mau bagusnya sih dalam bentuk ini saja, dalam bentuk PPT saja. Oh, iya. Baik, Oke, dalam bentuk PowerPoint ya. baik, Ustaz. Kemudian, nanti kan setelah itu UTS tuh. Nah, pada setelah UTS, kembali lagi nanti kalian akan presentasi dari kelompok pertama lagi sampai nanti kelompok 5 selama 5 minggu itu membahas kaidah fikih dalam ranah muamalah. Oke, clear? Iya, Ustaz. Oke. Clear. Oke. Untuk masalah kelompoknya 1 siapa saja, 2 siapa saja, monggo terserah. Yang jelas kelompok 1 itu minggu depan harus sudah presentasi terkait dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kelompok 2 minggu berikutnya, kelompok 3 minggu berikutnya, dan seterusnya. Silakan diatur. Baik, Ustaz. Oke, ada pertanyaan? Any question? Ayo soal. Kelas? No. Kelas. Pahim tum? Fahimna. Taib. Kalau merasa sudah paham dan tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, maka kita cukupkan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Dan saya tunggu minggu depan kalian untuk presentasi. Terima kasih. Kita tutup dan akhiri perkuliahan kita dengan membaca doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Bapak. sama-sama. Sehat selalu, Ustaz. Ya.